Apakah Polri ini akan berupaya juga memenuhi standar-standar logika waras orang, ataukah dia jalan sendiri sesuai logikanya sendiri seperti yang terjadi selama ini kan? Siapa yang punya kekuatan itu, ya sudah, nanti tentara masuk lagi. Ayo sudah, kalau begitu rakyat akan datang kepada tentara dan tentara merasa melindungi rakyat. Itu adalah salah satu tugas tentara. Atas nama melindungi rakyat dia turun lagi, masuk lagi. Ya oke, sistem peradilan sudah tidak ada, ya mari kita laksanakan sistem peradilan rimba, kan kekuatan. Apakah itu yang kita mau? Keluarga Brigadir J Ya. laporkan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri, Pak. Ya. Wow. Kira-kira seperti apa, Pak, ini proses ke depan ini, Pak, dengan apa yang dilakukan oleh kuasa hukumnya, dan tadi kuasa hukumnya sudah menunjukkan laporannya, Pak, ke Bareskrim Polri, Pak. Silakan, Pak. Disinilah Polri diuji kan. Dia seperti kata tadi, Polri kalau jujur, ya laksanakan sesuai prosedur yang ada. Ini kejujuran Polri sekarang betul-betul diuji ini. Satu kasus belum selesai, sudah ada kasus baru, perburuan berencana, dan disampaikan. Nah, ini tantangan bagi Polri. Ya itu yang saya bilang tadi. Untuk ini secepatnya, kalau menguak pembunuh ini akan bergandengan dia kan. Untuk membuktikan pemburuan berencana, dia harus siapa pembunuhnya. Nah, untuk cari pembunuhnya, ya itu tadi, ada pistol itu tadi, itu dijalankan. Jadi ini akan berjalan bersamaan ini, sama-sama jalan. Jadi ini tantangan bagaimana bagi Polri ini untuk menjawab tantangan atau menjawab situasi yang berkembang cepat seperti ini. Iya, Pak Sulaiman, yang dipertanyakan oleh publik itu kan seberapa objektivitas proses law enforcement terkait dengan persoalan internal Polri, Pak. Nah, ini makanya tergantung bagaimana kita melihat tadi, apakah Polri ini akan berupaya juga memenuhi standar-standar logika waras orang, ataukah dia jalan sendiri sesuai logikanya sendiri seperti yang terjadi selama ini kan. Peduli setan, kamu mau percaya enggak, saya jalan dengan logika saya. Ya, kalau itu yang terjadi, ya lalu kita mau bagaimana? Kita sudah berupaya untuk menyampaikan logika orang waras yang sekarang itu seperti ini loh. Tapi kalau Polri punya logika tersendiri dan dia jalan sendiri berdasarkan scientific criminal investigation-nya tadi itu, lalu bagaimana? Tergantung presiden sekarang. Apakah presiden juga nanti akan mengikuti logika Polri yang berdasarkan scientific criminal investigation, ataukah berdasarkan logika-logika umum orang waras yang ada sekarang ini? Ya tergantung beliau. Kalau memang nanti beliau berpikir sama, jadi seperti itu. Dan tergantung nanti juga ada satu sebenarnya, kalau saya melihat, kita masih punya satu unsur yang belum kita manfaatkan ya. Kita sudah manfaatkan Kompolnas, kita manfaatkan yang namanya Komnas HAM. Nah, tapi penyelidik kejaksaan kita belum manfaatkan. Padahal kejaksaan ini juga nantinya itu kan akan menuntut. Nah, kalau hasil penyidikan polisi yang dikasihkan ke kejaksaan, ini apakah kejaksaan yakin ini? Dengan situasi seperti sekarang ini ya. Selama ini kan kejaksaan yakin-yakin aja karena ya situasi normatif saja. Tapi kalau seperti sekarang ini, jangan-jangan bisa-bisa kejaksaan menuntut orang yang salah lagi. Nah, karena itu kalau menurut saya, kejaksaan harus ikut mulai menyelidiki. Memang dalam sistem hukum, kejaksaan menyidik, tidak menyidik dia, ya menyidik Polri, kejaksaan yang menuntut. Tapi untuk penyelidikan kan bisa aja
dari penyelidikan menyelidiki sendiri. Ya, misalkan tadi bagaimana dengan pistol, ini apa, dia selidiki sendiri lah, ditanya sendiri, dia lihat sendiri. Karena belum tentu itu akan sama seperti waktu masuk penyidikan kan. Nah, sehingga hal-hal umum itu sudah diketahui oleh kejaksaan. Nah, sehingga ini kita belum umum, kejaksaan ikut menyelidiki, bukan menyidik, menyelidiki. Beda. Karena kejaksaan tidak ikut menyidik, tapi menyelidiki bisa-bisa aja. Itu hasil penyelidikan dia nanti dijadikan bahan pertimbangan waktu hasil dari penyidikan Polri itu masuk untuk nanti kejaksaan ini membuat penuntutan, kan itu. Supaya ini bisa mendapatkan hasil yang baik. Kalau tidak, ya apakah kita mau kita begini terus? Ya seperti yang disampaikan tadi kan, banyak sekali ruginya, semua jalan sendiri. Nanti ujung-ujungnya kalau begini, hukum rimba, tentara turun langsung lagi. Oke, kalau begitu mau hukum rimba, oke. Itu yang Om suka, kata tentara kan. Ketika hukum itu tidak berlaku, maka berlaku hukum rimba. Hukum rimba itu adalah siapa yang punya senjata yang paling banyak. Siapa yang punya kekuatan itu, ya sudah nanti tentara masuk lagi. Ayo sudah kalau begitu, rakyat akan datang kepada tentara, dan tentara merasa melindungi rakyat, itu adalah salah satu tugas tentara. Atas nama melindungi rakyat, dia turun lagi, masuk lagi. Ya oke, sistem peradilan sudah tidak ada, ya mari kita laksanakan sistem peradilan rimba, kan kekuatan. Apakah itu yang kita mau? Nah itu. Iya, Pak Sulaiman, sebetulnya inisiatif untuk meyakinkan publik dengan koridor scientific criminal investigation itu kan sebagai upaya agar semuanya transparan, agar semuanya objektif. Tetapi selagi itu juga nanti akan disinkronisasikan dengan seberapa jauh sebenarnya nalar publik bisa menerima fakta yang disampaikan oleh Bang Ahmad Khosinuddin tadi. Seperti apa Pak nanti Pak kondisinya kalau memang ini terus dipaksakan sebagaimana Bang Ahmad Khosinuddin tadi jelaskan terkait dengan temuan fakta yang disampaikan dari proses yang sudah dilakukan dan kemudian hasil dikemukakan oleh publik sebagaimana koridor scientific criminal investigation itu Pak. Ya itu tadi memang oke lah criminal scientific itu apa terserah itu silakan. Tetapi untuk dasarnya 1 kali 1 itu kan pakai matematika kan tetap aja dasar itu kan orang akan sama. 5 kali 2 10 ya tetap akan sama. Masa 5 kali 2 dalam saintifik ini tidak 10 jawabannya? Kan harus sama. Sehingga yang mudah-mudah itu yang bisa diterima akal orang banyak itu harus diterima dulu. Baru itu kalau sudah diterima baru saintifik ini jalan. Jangan sampai saintifik ini jalan tapi logikanya tidak bisa diterima umum. Wah, itu kan kacau. Padahal ini adalah situasi yang mengikat rasa keadilan umum, kan? Rasa keadilan masyarakat. Sehingga logika dasar itu harus bisa diterima oleh masyarakat. Bahwa keadilannya seperti itu. Jangan sampai ini ditutup atau tertutup oleh scientific, apa tadi judulnya itu saya aja susah ingatnya. Itu tertutup di situ sehingga yang pokoknya nggak kelihatan. Padahal ini kan pembunuhan biasa. Seperti apa yang terjadi sersan angkatan polisi nembak sersan angkatan darat. Bagaimana si 2 jawara membunuh si perampok kan sama aja kan seperti itu aja itu kasus ini. Tapi kenapa kok bisa jadi melebar kemana-mana? Karena narasinya itu membuat seperti situasi sekarang. Ingat waktu narasi ketika si perampok yang membunuh itu kan tidak ada macam-macam. Ada 2 perampok atau ada 2 jawara membunuh perampok. Jawaranya tersangka. Ya sudah. Orang waduh iya kok bisa ya tersangka? Datanglah seorang ahli hukum. Oh iya itu excessive use of force. Pembelaan yang berlebihan. Tapi masyarakat kan tidak bisa menerima. Bagaimana kok perampok? Akhirnya mungkin dia dilepas jadi tersangka. Tapi kan hanya sampai situ. Lalu kasus di Makassar, bagaimana sersan itu menembak sersan angkatan darat juga. Itu bisa diterima. Oh ini karena dia ketemu perselingkuhan, ini apa. Diterima. Dan ininya kan sederhana, kalimat-kalimat sederhana dijelaskan. Ini loh orangnya, inilah dia. Enggak banyak ininya, enggak banyak cincok. Diterima. Ya sudah, tenang-tenang saja kan. Karena apa? Karena logika masyarakat itu bisa menerima. Karena itu pembunuhan biasa yang dilihat sehari-hari. Tapi yang sekarang ini kan enggak.
pembunuhannya biasa, tapi penyampaiannya luar biasa. Yang membuat kita bingung sendiri. Apa Pak maksudnya Pak? Penyampaiannya yang luar biasa Pak? Yang luar biasa, yang ini tadi. Faktanya belum ada, tapi sudah dinyatakan sebagai fakta. Misalkan tembak-menembak. Faktanya kan belum kelihatan tembak-menembaknya mana. Kalau faktanya tembak-menembak itu ada, fakta ya, maka di situ jelas yang menembak saudara E dengan senjatanya Glock, tercatat ini namanya dia. Kemudian tembak-menembak terjadi di sini, di rumah itu, disaksikan siapa? Dimunculkan, ini senjatanya, ini orangnya. Tapi ini kan tidak, tembak-menembak itu hanya diceritakan oleh Kapolres. Tetapi faktanya terlihat tembak-menembak itu kan belum ada. Tersangka aja yang nggak ada, padahal sudah ada alat bukti, kan sudah ada senjata itu, pistol itu. Apalagi kalau ada namanya di situ. Tapi itu kan nggak ada. Lalu ini belum jelas. Yang dipublikasikan terus-menerus itu adalah pelecehan seksual. Yang kalau dihubungkan, kalau kita menghubungkan dengan tembak-menembak, maka pelecehan seksual itu adalah motif, kan? Hanya motif yang nanti munculnya di pengadilan sebenarnya itu. Tapi sekarang kalau sudah muncul sejak awal, karena dia dilecehkan, minta tolong, dia nembak. Nah ini kan enggak tuning. Yang sebenarnya yang kata Pak Ahmad tadi, yang paling marah seharusnya itu adalah suaminya. Karena istrinya yang dilecehkan. Maka yang paling marah harusnya suaminya. Dia yang nyari, mana kau sini. Tembaklah sama dia. Harusnya kan itu. Itu normatif kalau memang mau yang dimunculkan atau memang yang terjadi adalah pelecehan. Pelecehan seksual lagi kan itu yang model yang diberitakan sekarang. Lah sekarang kan jadi aneh. Pelecehan seksual terhadap istrinya FS, tapi yang menembak ini kan logikanya nggak match. Lalu dibilang tembak-menembak dua orang ini karena pelecehan. Kalau tembak-menembak antara FS dengan J karena pelecehan, nah itu masih masuk logika itu. Masih ada. Tapi ini kan ada dua logika, satu ke kanan, satu ke kiri. Nah dalam pembicaraan ini kan terus itu. Dua ini kanan dan kiri, ini kan berjalan terus seperti itu. Lalu mau kemana kita? Ya kan itu. Iya Pak Sulaiman, kalau Pak Sulaiman sendiri melihat, sebetulnya titik krusialnya di mana sih agar proses penyelidikan jelas mengenai fakta itu bisa benar-benar objektif Pak? Ya paling objektif, paling gampang dia asalnya pistol itu. Ya karena yang punya bisa berbicara si pistol, orang ini kan sudah mati. Nah karena ada pistol penembakan, dia bilang orang mati ini tidak mungkin mati tanpa pistol. Kan ada peluru. Nah kalau dia mati nggak ada pistol, nah, makin jelas lagi kan, berarti bukan tembak-menembak ini. Tapi karena mati ada pistol, maka pistol itu punya riwayat. Dia punya nomor, dia punya nama, dia punya pemegang, dia punya kapan ini dibawa oleh siapa, itu ada riwayatnya itu pistol itu. Dari riwayat itulah bisa belok kemana-mana kan. Siapa yang pegang? Di mana kamu hari itu? Mana pelurunya? Biasa sampai peluru itu tercatat berapa butir. Oke, pelurunya sudah dipakai kemarin dari 17 tinggal 12 ada. Berarti terbukti ada penembakan. Ya kan? Berarti kamu nembak. Yang nembak siapa? Kamu atau orang lain? Kalau orang lain kepada siapa kamu serahkan pistol itu? Jadi si pistol ini akan membuka tabir. Tidak mungkin pistol ini akan datang tanpa alamat kemana pergi. Pistol itu selalu ada alamat, nggak mungkin dia jalan sendiri. Dia pasti ada yang pegang. Nah, kecuali pistol itu tanpa nomor. Nah, celaka lagi kalau pistol tanpa nomor. Nah, kenapa orang ini pakai tanpa nomor? Ini bahaya lagi. Belok lagi ke masalah lain. Betul-betul ada perencanaan apa dengan menggunakan pistol tanpa nomor? Karena sebagai petugas negara itu pistolnya semua senjata itu punya nomor. Wajib itu, mutlak ada nomornya. Karena itu pertanggungjawaban. Nah itu, jadi kalau kita menguat, enggak usah terlalu bicara saintifik, enggak usah itu dulu lah. Kita yang normal-normal aja, baca riwayat sang pistol. Dari riwayat pistol itu pasti ada titik terang, Yang minimal rakyat akan senang, akan percaya.
Oh ini pistol yang pegang si ini, udah cukup kan, senang dia. Oh iya betul ya. Lalu kapan dia di mana? Baru naik anak tangganya itu. Memang ini harus step by step, jangan lompat-lompat dari anak tangga 1 lompat ke 3, lompat ke 10, tidak bisa begitu. Tetapi harus step by step. Anak tangga dengan tangga, logikanya itu tadi. Ada orang mati karena apa? Karena nembak. Mana alat tembaknya? Siapa pemegangnya? Kan itu. Supaya jangan sampai juga kita menghukum orang yang tidak salah. Inilah. Masa kita mau membuat sesuatu sampai kita menghukum orang yang tidak salah? Kan itu. Nah, untuk orang tidak salah itu kuncinya itu ada di pistol itu. Siapa? Nah, nanti si pistol ini baru kita pakai scientific kriminal itu untuk si pistol ini. Kapan pistol tembak-tembakannya kayak apa sih? Nah, itu baru scientific, itu punya kerjaan itu. Apakah benar? Nanti kalau kan dibilang, bukan, ini peluru bukan dari pistol ini. Ini kerjanya saintifik. Silakan aja. Balistik, uji apa segala macam. Nah, itu baru saintifik itu. Oh, ada alurnya ke kanan atau ke kiri, ada apa, itu silakan aja. Sehingga terbukti bahwa peluru yang ada di situ match dengan pistol yang atas nama Badu atau apalah gitu. Match dia. Nah, kalau itu sudah match, pistol dengan peluru match, peluru ditemukan di mana? Match-nya dengan luka-luka yang ada di korban. Ya sudah, pistol ini yang menambah korban, yang punya pistol ini si A, ya A yang membunuh korban. Gampang kan? Di mana saintifiknya itu? Tidak terlalu jauh saintifiknya itu, ya nanti dari pistol ke peluru itu kalau masih mau. Tapi kalau menurut Kapolres kemarin, dia sudah yakin bahwa ada pistol, ditemukan peluru, udah yakin, ya sudah. Kalau memang sudah yakin peluru itu dari pistol itu, lalu peluru itu sudah masuk ke tubuh orang ini, ya udah tinggal pemilik pistol yang terdaftar itu siapa. Tinggal tanya, ini kamu pernah pegang sendiri atau pernah kasih orang? Tinggal diurut, kan selesai loh. Lalu apa lagi? Gimana? Iya, Pak Sulaiman, apakah proses tahapan sebagaimana yang Pak Sulaiman itu sampaikan untuk memverifikasi keberadaan pistol itu benar-benar bisa dilakukan, Pak, investigasinya, Pak Sulaiman? Ya harusnya bisa lah. Masa nggak bisa? Itu kan sangat mudah itu. Itu sangat mudah. Lah harusnya kemarin itu sudah tahu. Makanya saya bilang harusnya itu sudah tahu. Karena begitu pistol itu ditemukan, itu langsung daftar, itu pemiliknya siapa, pemegang itu siapa, langsung tahu. Ya. Oke, langsung Pak. Tahu, nggak mungkin nggak tahu.